Bab 177. Lagi hamil besar memang jangan terlalu lama berdiri, Mbak. Duduk saja. Biar Umi yang masak, balas Umi Aminah sembari menggeser badan mendekati kompor. Jah, tolong bantu Umi buat kupas ini itu. Sama tunjukkan bumbu-bumbu di mana saja. Tita Ayu pada asisten rumah tangga yang lain. Maaf, Umi. Saya tinggal sebentar. Suami saya biasanya sebentar lagi sampai, lanjut Ayu. La bergegas meninggalkan dapur lalu berjalan menuju kamar. Bersiap untuk mandi dan berdandan tipis untuk menyambut kepulangan sang suami. Benar saja, tak lama setelah Ayu selesai berdandan, Davin datang dengan senyum mengembang. Langsung mengucap salam dengan begitu romantis seperti biasa. Mas langsung ke kamar, ya. Aku ke dapur bentar. Mau buatin teh sekalian lihat, Umi Aminah sudah selesai masak apa belum? Ayu melepas perlahan tangannya yang semula menggelayut di lengan Davin. Umi Aminah. Ulang Davin. Iya. Ibunya Mas Raihan. Beliau yang menasak karena Mbok Sumi tiba-tiba sakit, beber Ayu. Davin mengangguk pelan. Ia pun langsung melangkah menuju kamar. Sementara Ayu menuju dapur. Di mana Umi Aminah baru saja selesai menata seluruh masakannya di atas meja. Masya Allah, sudah selesai ya, Umi. Wangi-wangi banget makanannya. Pasti enak ini. Puji Ayu sambil menatap seluruh isi meja dengan mata berbinar. Semoga cocok di lidah Mbak Ayu dan keluarga ya, balas Umi Aminah. Pasti ini mah. Oh, iya. Setelah maghrib, Umi juga ke sini ya. Ikut makan malam bareng. Ajak Raihan juga, tawar Ayu antusias. Toh Raihan memang pernah beberapa kali ikut makan bareng keluarga Adiputra. Umi Aminah hanya tersenyum tipis tanpa mengangguk. Tentu saja ia merasa sangat sungkan. Ayah permisi ke kamar dulu kalau gitu, Mbak. Mau bersiap salat maghrib. Oh, iya, silakan Umi. Sekali lagi mohon maaf direpotkan. Balas Ayu ramah. Sama-sama, Mbak. Umi Aminah sempat melangkah tapi kemudian terhenti kembali saat matanya menatap lurus sebuah bingkai foto yang terlihat dari sana. Itu pasti Mbak Dina. Cantik sekali. Celetuk Umi Aminah pelan sekali tapi tetap terdengar oleh Ayu. Umi tahu Mama Dina juga. Dari siapa? Tanya Ayu keheranan. 75. Umi Aminah sempat merasa grogi dengan wajah memucat. Tak seharusnya ia terlalu banyak berkomentar di rumah itu. Itu. Umi tahu dari Raihan, aku Umi Aminah terpaksa berbohong. Lekas ia mengusap dadanya diam-diam di balik jilbab panjangnya sambil mengucap istighfar dalam hati. Raihan. Apa mungkin Mas Davin yang cerita sama Mas Raihan ya tentang Mama Dina? Tanya Ayu sedikit ragu. Pasalnya suaminya itu bukan tipe orang yang suka bercerita tentang kehidupan keluarganya pada siapapun. Sepertinya. Bisa juga mungkin dari Mas Riki, timpal Umi Aminah kian merasa tak enak. Iya sih, bisa jadi. Cuma ya hebat banget tebakan Umi bisa langsung benar gitu. Padahal itu foto Mama Dina waktu muda, balas Ayu sembari tersenyum lebar. Itu. Soalnya agak mirip dengan Tuan Damar. Siapa lagi kalau bukan putrinya kan? Apalagi Tuan Damar hanya memiliki satu putri, timpal Umi Aminah lagi. Ayu mengangguk. Ucapan Umi Aminah terdengar masuk akal. Saya permisi ya, Mbak Ayu.
Ujar Umi Aminah setelah dirasa sudah bisa mengatasi hal tadi. Khawatir wanita muda di hadapannya akan kembali bertanya hal yang semakin menyudutkan dirinya. Ia pun bergegas melangkah meninggalkan dapur. Berjalan lewat jalan belakang untuk kembali ke kamar yang ditempatinya. Sementara Ayu langsung membuat teh manis dan membawanya ke kamar. Hendak menghampiri Davin. Ya Allah, maaf ya, Mas. Aku malah ngobrol bentar sama uminya Raihan. Ayu menatap Davin dengan tak enak hati saat melihat suaminya itu sedang mengambil baju ganti. Gak apa-apa, sayang. Ambil baju doang, jawab Davin seraya mengenakan piyamanya. Davin baru saja selesai mandi dengan wajah terlihat sudah segar. Ayu tersenyum manis lalu melangkah mendekati Davin. Ini tehnya. Diminum dulu mumpung masih hangat. Katanya sambil menyerahkan cangkir yang dipegangnya. Terima kasih, sayang. Davin duduk di sofa lalu menyeruput pelan teh tersebut. Diikuti Ayu yang juga duduk di sampingnya. Bersandar di bahu sang suami untuk bermanja-manja. Tadi perutku sempat sakit loh, Mas. Mules gitu. Aku pikir mau melahirkan, udah sedikit panik taunya hilang lagi. Cuma bentaran doang, lapor Ayu manja. Tangannya mengusap-usap perutnya yang membuncit. Loh, kok gak bilang? Kalau aku tahu kan pasti langsung pulang, balas Davin terlihat panik. Besok pagi kita langsung periksa ya. Takutnya ada apa-apa, lanjutnya memberi solusi. Gak perlu, Mas. Aku tadi udah langsung hubungi dokter kandungan kita. Katanya itu hal normal. Dia bilang itu tuh namanya kontraksi palsu. Semakin mendekati lahiran, akan semakin sering. Tapi gak bahaya kok. Gak sakit. 76. Juga. Rasanya cuma seperti dicubit pelan, balas Ayu dengan senyum mengembang. Beneran gak apa-apa? Gak bahaya? Tanya Davin masih nampak cemas. Enggak, Mas. Tenang ya, timpal Ayu dengan wajah santai. Syukurlah. Aku cuma takut terjadi sesuatu sama kalian, balas Davin diikuti embusan napas lega. Oh, iya, aku mau tanya dong, Mas. Mas pernah cerita tentang Mama Dina sama Raihan? Tanya Ayu mengubah topik pembicaraan. Davin menggeleng dengan kening mengernyit. Enggak tuh. Gak pernah cerita-cerita tentang keluarga. Kenapa memangnya? Ayu pun menceritakan tentang Umi Aminah tadi. Berarti benar kayaknya dari Mas Riki. Mungkin. Tapi kalaupun iya, bagus banget loh ibunya Raihan itu daya ingatnya. Sampai-sampai nama aja ingat. Apalagi kalau cuma sekedar cerita selawat, timpal Davin. Iya juga ya. Sahut Ayu pendek. Udahlah gak perlu dipikirkan. Gak penting ini. Ada yang lebih penting. Tanyain bulan madunya Mas Riki sama Mbak Nuri gimana. Telepon gih, Mas. Anteng banget mereka sampai gak ada kabarnya. Benar-benar kayak dunia milik berdua kayaknya. Gak ingat yang lain, lanjut Ayu antusias. Oke. Biar aku telepon ya. Mumpung belum maghrib, balas Davin seraya bangun dari duduknya untuk mengambil ponsel. Kemudian duduk lagi sembari menghubungi nomor Riki. Assalamualaikum, Bos. Meski sedang bulan madu sekalipun, Riki ternyata tetap gerak cepat mengangkat panggilan dari majikannya tersebut. Waalaikumsalam, jawab Davin. Fast respon juga ya ternyata. Padahal lagi bulan madu. Kirain bakalan lupa sama semua hal termasuk HP, lanjut Davin berkelakar.
Tentu saja harus fast respon. Soalnya aku juga tetap kepikiran, takutnya ada apa-apa sama bos besar. Kalau iya kan aku bisa langsung meluncur pulang, jawab Ricky tetap saja menunjukkan dedikasinya yang tinggi. Aman. Semuanya aman kok. Tenang. Ada Raihan juga yang selalu jagain kakek, timpal Davin. Ngomong-ngomong, gimana, suka gak paket liburannya? Kamar hotelnya? Tanya Davin. Alhamdulillah suka banget, bos. Makasih banyak. Cuma, ada sedikit kendala. Nuri sedikit gak enak badan sejak tiba di Bali. Jadi jalan-jalannya kurang maksimal. Sepertinya mabuk udara. Atau mungkin masuk angin, aku Ricky sejujurnya. Meski keduanya sebatas majikan dan bawahan, tapi Ricky tak pernah segan untuk berbagi cerita. Apalagi ia tak memiliki siapapun untuk sekedar diajak saring. Masuk angin kayaknya tuh. Keseringan keramas. Davin malah menggoda Ricky diikuti tawarnya. Cek, bos ini ada-ada saja. Aku juga punya kira-kira kali. Gak digas terus-terusan, timpal Ricky sembari berdecak kesal. Sorry, bercanda doang. Kalau keterusan, apa gak lebih baik dibawa ke dokter aja? Di sana juga kan banyak, saran. 77. Davin mulai serius. Sempat ditawari sih buat periksa. Tapi Nurinya gak mau. Katanya gak apa-apa kok. Cuma kelelahan sedikit, keluh Ricky. Sekarang gimana? Lagi apa? Tanya Davin. Lagi tidur. Tadi abis jalan-jalan mengunjungi banyak tempat di Bali. Pulang-pulang langsung tepar. Sekarang kecapean dikit langsung tumbang. Padahal dulu, Nuri termasuk yang jarang banget sakit. Hampir gak pernah malah, jawab Davin. Mungkin daya tahan tubuhnya lagi gak bagus aja. Gak heran sih. Kemarin-kemarin kan dia pasti capek ngurusin persiapan pernikahan kalian. Langsung dibawa bulan madu lagi, timpal Davin. Kalau gak mau ke dokter, coba belikan vitamin. Semoga bisa segera pulih dan sehat seperti dulu lagi, lanjutnya memberi masukan. Baik, bos. Nanti aku coba belikan, jawab Ricky. Kalau gitu aku tutup dulu, ya. Udah azan tuh. Mau bangunin Nuri juga biar salat berjamaah, lanjut Ricky. Oke. Jangan dijadikan beban ya. Dibawa happy aja. Fokus nikmati liburan kalian yang tinggal 2 hari lagi. Jangan khawatirkan di sini. Semuanya aman terkendali kok, balas Davin. Siap, bos. Sampaikan salam buat bos besar. Assalamualaikum. Timpal Ricky lalu mengakhiri panggilan. Ricky yang sedang berada di balkon kamar hotelnya, melangkah kembali memasuki kamar. Menatap Nuri yang masih bergelung di dalam selimut. Ia pun duduk di tepian tidur lalu mengusap lembut pucuk kepala istrinya itu. Sayang. Hai, sayang. Bangun yuk. Salat maghrib dulu. Ajak Ricky sembari mencium pipi Nuri yang masih terpejam. Nuri menggeliat pelan. Membuka matanya perlahan lalu tersenyum kecil ke arah Ricky. Sudah maghrib. Ricky mengulangi perkataannya. Nyenyak banget sih tidurnya, lanjutnya sembari tersenyum. Membalas senyuman sang istri. Iya. Gak tahu kenapa jadi enak tidur. Balas Nuri tertawa kecil. Ia pun beringsut bangun, lalu duduk di samping sang suami. Sudah wudu? Tanya Nuri. Ricky menggeleng pelan. Ya sudah, wudu dulu gantian. Aku mau nyiapin buat salat, titah Nuri.
Ricky mengangguk lalu bergegas menuju kamar mandi. Mengambil air wudhu bergantian dengan Nuri. Keduanya pun lalu mendirikan salat maghrib berjamaah. Masih pusing? Tanya Ricky kala selesai berdoa. Nuri menggeleng kecil. Enggak. Setelah dibawa tidur lumayan enakan. Alhamdulillah. Mau makan malam di luar. Dinner romantis gitu. Sudah 2 malam di sini tapi belum pernah makan malam di luar, tawar Ricky. 78. Nuri mengangguk samar. Boleh. Tapi yang dekat-dekat saja. Biar gak perlu naik mobil. Oke. Ayo bersiap. Di sebelah hotel ini ada restoran. Cuma terhalang satu bangunan doang, ajak Ricky sambil bangun dari sajadahnya. Nuri pun ikut bangun. Dia melepas mukena dan melipatnya. Lalu mengganti baju dan memoles wajahnya tipis-tipis. Ayo, Mas. Ajak Nuri saat sudah rapi dengan jilbabnya. Masya Allah, cantik sekali istriku ini. Puji Ricky sambil menatap Nuri dengan mata berbinar. Bisa aja. Nuri mengulum senyum lalu mengaitkan tangannya ke lengan Ricky. Berjalan bersamaan keluar dari kamar. Menyusuri lobi hotel sambil bercerita. Keluar dari hotel lalu berjalan menyusuri tepian jalan menuju restoran yang jaraknya begitu dekat. Ayo masuk, sayang. Ajak Ricky. Mereka pun memasuki restoran yang sudah lumayan ramai itu. Mau duduk di mana? Tanyanya sambil mengedarkan pandangan. Mencari-cari tempat kosong yang sekiranya nyaman. Di sana saja, Mas. Nuri menunjuk meja paling sudut. Boleh. Yuk. Ricky kembali menggenggam tangan Nuri dan mengajaknya berjalan menuju meja itu. Silakan duduk. Kata Ricky setelah menarik satu kursi. Makasih. Nuri tersenyum merekah lalu duduk di kursi itu. Hatinya terus melambung bahagia dengan perlakuan Ricky yang begitu mengistimewakan dirinya. Oh, iya. Tadi Bos Davin titip salam, kata Ricky. Kapan? Mas telepon. Kok aku gak dengar? Tanya Nuri. Dia yang telepon waktu kamu lagi tidur. Gak ada yang penting sih. Cuma nanyain kabar doang, beber Ricky. Oh, syukurlah. Nuri tersenyum lega. Sepanjang makan malam, keduanya terus saja bercerita ringan. Membahas segala hal termasuk masa depan sesekali diselingi candaan. Oh. Nuri langsung membekap mulutnya sendiri kala rasa mual itu kembali menghampiri saat memakan makanan pesanannya. Kenapa, sayang? Mual lagi? Tanya Ricky cemas. Dikit, Mas. Tapi gak apa-apa kok. Jawab Nuri. Kita ke dokter ya. Biar dikasih obat. Ajak Ricky. Gak perlu, Mas. Gak apa-apa kok. Gak perlu ada yang dikhawatirkan. Palingan cuma masuk angin atau sakit lambung. Soalnya kemarin-kemarin aku sempat gak disiplin makan. Terlalu excited mempersiapkan pernikahan, tolak Nuri dengan senyum samar. Baiklah kalau memang begitu. Tapi kalau makanannya bikin kamu mual, ganti saja ya. Kita pesan yang lain. 79. Tawar Ricky. Jangan. Ini enak kok. Beneran. Nuri melanjutkan memakan stik yang baru habis seperempatnya itu. Memakannya dengan lahap atau mungkin pura-pura lahap sampai habis. Setelah selesai makan malam, mereka pun kembali ke hotel. Padahal malam belum begitu naik.
Baru sekitar jam 8. Awalnya Ricky ingin mengajak Nuri berjalan-jalan dulu mengitari sekitar sambil menikmati langit malam di Bali. Namun melihat kondisi sang istri yang kurang fit akhir-akhir ini, ia memilih untuk langsung ke kamar saja. Sembari menikmati secangkir kopi hitam, Ricky duduk di balkon hotel. Menggulir layar ponsel, memantau perkembangan pekerjaannya. Mengecek jadwal-jadwal yang setiap bulan selalu rutin ia lakukan. "Mas, tidur yuk." Ricky menoleh. Menatap Nuri yang muncul di ambang pintu kamar menuju balkon. Matanya melebar bukan main dengan tenggorokan tercekat. Bagaimana tidak, istrinya itu menggunakan baju dinas malam pemberian Ayu tempo hari. Aku pakai bajunya biar bermanfaat. Kasian yang ngasih kalau gak dipakai, aku Nuri malu-malu. Ricky bangun dari duduknya tanpa mengalihkan tatapannya dari badan sang istri yang hampir tembus pandang seluruhnya. Melangkah mendekat lalu berdiri tepat di hadapan istrinya itu. "Boleh sekarang? Kuat gak?" tanya Ricky meminta izin. Ia khawatir kondisi istrinya belum benar-benar sehat dan malah memperburuk keadaannya. Nuri mengangguk dengan wajah merona. "Kuat atuh," jawabnya sambil langsung menundukkan kepalanya. Tak ditunda lagi. Ricky langsung membopong tubuh sang istri dan membawanya ke pembaringan. Menikmati tujuan bulan madu yang sempat tertunda 2 malam kemarin. Menghabiskan malam panjang dengan saling memberi dan menerima kepuasan masing-masing. "Terima kasih, sayang." Ricky mengecup kening Nuri sebelum keduanya berlayar ke alam mimpi. Memeluknya erat, menjadikannya selimut bernyawa yang menghadirkan kehangatan hingga subuh menjelang. "Sayang, bangun. Ayo mandi dulu." Ricky mengguncang pelan tubuh Nuri yang masih terlelap. Nuri menggeliat pelan, tapi hanya mengubah posisi tidurnya tanpa membuka mata. Di saat bersamaan, mata Ricky memicing saat menatap noda merah di atas spray. Noda yang berada tepat di tempat Nuri tidur tadi. Kenapa ada D4 rah? Bukannya Nuri sedang tidak datang bulan? Dia juga bukan perawan yang kata orang-orang selalu bertempat rah di malam pertama, pikir Ricky keheranan. 80. Siapa yang masak? Tanya Pak Damar kala ia dan keluarganya menikmati sarapan pagi ini. "Umi Aminah, Kek." "Uminya Mas Raihan," jawab Ayu. "Kenapa, Kek? Ada yang salah?" "Yang masak kemarin juga kan Umi Aminah," lanjut Ayu. Pak Damar menggeleng pelan. "Enak. Apalagi ini, balado terongnya. Enak sekali." Jadi teringat, Pak Damar tak melanjutkan perkataannya yang semula ingin mengatakan Devan. Apalagi Davin dan Ayu memang tak mengetahui apa-apa. Meski perpisahannya dengan anak angkatnya itu sudah berlangsung begitu lama, tapi Pak Damar masih selalu mengingat jelas setiap hal yang disukai Devan. Termasuk makanan kesukaannya setelah beranjak dewasa yaitu terong balado. Persis seperti apa yang baru saja dimakannya. "Bos Sumi masih sakit ya? Udah berobat belum?" Pak Damar malah balik bertanya. Mengalihkan pembicaraan dari topik tadi. "Udah, Kek, kemarin sore. Diantar sopir. Tadi Ayu lihat masih gak enak badan," ungkap Ayu. Pak Damar mengangguk-anggukkan kepalanya pelan. Ia lalu beralih menatap ke arah Davin yang baru menyelesaikan sarapannya. "Kantor gimana?" "Aman. Aman, Kek. Meski akhir-akhir ini lumayan keteteran sih. Maklum, sekarang kan apa-apa lebih banyak dihandle sendiri," jawab Davin. "Beda dengan dulu yang masih dibantu papa sedikit banyaknya," lanjut Davin hanya bisa bergumam dalam hatinya.
Berbulan-bulan ayahnya itu pergi dari kehidupan Davin termasuk perusahaan, kian lama dia kian menyadari jika peran sang ayah lumayan penting di perusahaan itu. Karena di balik kecurangan yang pernah dilakukan Pak Ardi, terdapat jam terbang tinggi dalam hal berkecimpung di dunia bisnis. Tentu saja untuk ilmu dan pengalaman lelaki berusia lebih dari setengah abad itu jauh lebih banyak. Tak dipungkiri, terkadang Davin teringat dan merindukan sang ayah. Namun apa boleh buat, ia belum bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa menelepon sesekali, itu pun sudah tak pernah lagi dikarenakan nomor bibinya tiba-tiba saja tak aktif. Resiko menjadi pemilik perusahaan besar. Tapi kakek selalu yakin kamu pasti bisa, balas Pak Damar yang tak meragukan kemampuan cucunya itu. Sudah Davin buktikan dalam beberapa bulan ini, timpal Davin berbangga diri. Bagus. Lanjutkan. Pak Damar pun mengacungkan kedua jempol tangannya sambil tersenyum merekah. Davin langsung berangkat ya, Kek. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi Davin saja. Pinta Davin seraya bangun dari duduknya. Tenang saja. Ada Raihan ini yang sekarang standby 24 jam. Kakek juga mau minta diantar dia buat bermain golf. 81. Sebentar lagi, jawab Pak Damar. Iya sih, balas Davin. Kayaknya kakek juga gak sulit buat klop sama Raihan. Buktinya bisa langsung kepake. Gak kayak dulu yang susah banget cari orang yang cocok sama kakek. Jadinya Ricky sendiri yang serba diandalkan, lanjut Davin. Iya. Kakek juga gak paham kenapa bisa langsung cocok sama Raihan. Rasanya seperti sudah lama kenal padahal belum berbulan-bulan lamanya. Mungkin ini yang dinamakan chemistry ya, timpal Pak Damar. Ya, bisa jadi. Tapi syukurlah. Banyak untungnya juga. Jadi Davin gak khawatir lagi ninggalin kakek. Ricky juga bisa mulai menata masa depannya, sahut Davin. Ya sudah ya, Kek. Davin berangkat. Assalamualaikum. Setelah mendengar balasan salam dari Pak Damar, Davin pun berjalan meninggalkan ruang makan. Ditemani Ayu yang selalu mengantar suaminya itu sampai ke teras. Hati-hati ya, Mas. Kata Ayu sembari menyerahkan tas kerja milik Davin lalu mencium punggung tangan suaminya itu. Kamu juga hati-hati di rumah, ya. Jangan pergi kemanapun, pesan Davin seraya mencium kening Ayu. Putri papa yang cantik, papa kerja dulu ya. Kamu baik-baik di sini sama mama. Davin membungkuk, berbicara dengan calon bayinya lalu mengusap lembut tempat di mana bayinya berada. Oh, iya, Mas. Sebenarnya, ada yang mau aku katakan, kata Ayu tiba-tiba saat Davin hendak berbalik. Ada apa, sayang? Katakan saja. Mumpung aku belum berangkat, tanya Davin. Itu. Alicia. Aku kan jadi pesan baju sama dia. Awalnya aku pikir akan dikirim kurir paket. Tapi tadi pagi Alicia kirim pesan katanya mau diantar langsung ke rumah. Biar dia bisa langsung tanya review jujur dari aku. Katanya sekalian minta masukan mungkin kurangnya di mana, ungkap Ayu takut-takut. Khawatir suaminya itu akan kembali marah. Aku belum balas kok, Mas. Belum mengizinkan juga. Kalau Mas keberatan, aku bisa minta dia untuk datang nanti sore saja. Biar Mas sudah ada di rumah, lanjut Ayu. Davin sempat terdiam untuk berpikir. Sebenarnya ia merasa malas untuk bertemu lagi dengan mantan kekasihnya itu. Namun, membiarkan Ayu bertemu berduaan dengan Alicia, membuat Davin sedikit khawatir. Ya sudah gak apa-apa. Suruh siang saja,
Takutnya aku pulang sedikit telat. Tapi pastikan kamu gak sendirian. Harus ada yang ngawasin. Raihan misalnya. Atau gini aja, nanti aku telepon Raihan biar terus ngawasin kalau ada Alicia nanti, jawab Davin akhirnya dengan nada tegas. Siap, Mas. Aku janji akan jaga diri kok. Lagi pula ini kan di rumah. Ada banyak orang di sini. Kakek, Raihan, asisten rumah tangga, satpam. Aku yakin Alicia gak akan berani macam-macam. Apalagi sekarang dia juga sudah hijrah, balas Ayu dengan mata berbinar.